Tahun ini Realme menurut saya kurang greget sama Realme X series mereka. Sementara buat pasar premium di 4-5 jutaan, Realme tuh kayak kalah agresif sama serangan-serangan dari Samsung, Xiaomi, ataupun Poco. Sampai pada akhirnya mereka ngebawa Realme GT Master Edition duluan dibandingin GT Flagship yang pakai Snapdragon 888. Ya mungkin ini strategi buat ngeluarin dulu varian paling bawah, baru nanti pada klimaksnya baru mereka bawa varian flagshipnya. Smartphone ini juga jelas bukan yang paling cepat di kelasnya kalau kita cuma ngomongin spek, dan juga spek. Cuma di sini kurang ideal rasanya kalau cuma menilai smartphone dari sisi speknya aja. Spek emang penting ya, tapi itu bukan segala-galanya. Apalagi karena saya juga user dari Poco F3, jadi cukup bisa ngerasain perbedaan antara kedua smartphone ini di real pemakaian. Jadi sebenarnya dua smartphone ini tuh punya karakter user yang berbeda. Jadi intinya semuanya punya target pasar masing-masing. Kalau kalian pengen ngerasain hal-hal positif dari Realme GT Master Edition ini, silahkan tonton videonya sampai habis. Karena setelah pemakaian sekitar 2 minggu, saya bisa ngomong kalau Realme GT Master Edition ini jadi salah satu smartphone terbaik yang pernah dibuat sama Realme. Jujur. Harus diakui kalau desain back cover smartphone ini beda dan menarik perhatian. Desain ala-ala koper gini bawa kesan klasik dan elegan. Nggak kelihatan agresif atau yang terlalu out of the box. Materialnya sendiri cukup berkualitas dengan finishing yang oke. Cuma ini tuh bukan kulit asli ya, jadi kalau dipegang masih terasa sedikit licin dan kasar di bahan permukaannya. Bahan kayak gini juga jadi pertanyaan soal daya tahannya kalau dipakai jangka waktu lama. Apakah nantinya bakal getas atau mungkin bisa robek karena kegores? Untungnya Realme udah kasih softcase yang desainnya serupa sama lekukan body. Kalau diperhatiin bagian kameranya kayak main aman karena kelihatan biasa aja dan mirip sama yang lain. Harusnya sih bisa sedikit lebih kelihatan spesial, mengingat smartphone ini adalah hasil kolaborasi. Kalau kalian lagi cari smartphone yang tipis, enteng, dan enak buat dipegang satu tangan, Realme GT Master Edition ini bisa kalian lirik. Saya nggak ngomongin angka-angka soal dimensi, tapi pada intinya, smartphone ini jadi salah satu yang paling enak handlingnya saat ini. Bodinya tipis, bump kamera tipis, dan enak buat dipegang satu tangan. Fix, no debat. Saya nggak dapat info valid soal material dari frame smartphone ini karena biasanya kalau dari metal pastinya ada garis-garis antena. Nah di sini saya nggak nemuin, tapi saya pastiin frame bodinya solid dan juga kokoh. Buat speaker yang masih pakai single mono dan SIM tray yang cuma dual SIM only aja, sedikit bikin saya kecewa. Meski sisi positifnya ternyata masih ada lubang jack audio. Oh ya, jangan tanya IP rating dan juga wireless charging ya, karena pastinya nggak ada. Ke sektor layar di sini banyak banget hal yang bikin saya happy dan betah pakai smartphone ini. Yuk kita bahas sama-sama. Pertama, layar Super AMOLED Full HD Plus-nya pakai refresh rate 120Hz. Warna dan saturasi layarnya bagus banget, plus udah support juga HDR10+. Nggak bakal kalah kalaupun harus diadu sama smartphone lain dengan kelas harga yang sama. Buat pilihan smartphone dengan layar AMOLED 5 jutaan, Realme GT Master Edition ini jadi salah satu yang terbaik yang kita bisa dapat. Fingerprint scannernya juga nggak disunat alias tetap ada di dalam layar. Responnya cepet banget dan akurat dalam sekali tap aja. Sayangnya layar bagusnya cuma dikasih combo sama single speaker audionya. Kualitinya termasuk oke padahal, cuma kalau aja dikasih dual speaker pastinya buat nonton video atau dengerin musik jadi lebih oke lagi. Yang kedua, siapa sangka ternyata Realme yang dulu cukup terkenal karena masalah suka touch delay, di sini berasa kayak reborn. To the point aja bisa lihat gimana responnya yang super cepat ketika saya tes di area pinggiran bezel. Lebih responsif dibanding sama brand sebelah di range harga yang sama. Ukuran layar smartphone Realme yang rata-rata jarang kelewat dari 6,5 inci dibandingkan sama merek sebelah yang pakai standar 6,67 inci.
Buat saya ukuran kayak gini tuh yang paling ideal ya. Nggak kegedean tapi juga nggak kekecilan. Inilah yang bikin Realme GT Master Edition nyaman dan ringkas buat dipakai sehari-hari. Bodi yang tipis dan layar yang ngepas bikin efek samping di kapasitas baterainya yang cuma dikasih 4300 mAh. Nggak gede tapi juga sebenarnya nggak kecil banget. Kalau dipakai intens sambil sesekali ngegame, SOT 6-7 jam masih sanggup dengan layar di setting auto dan 120 Hz. Kalau mau lebih awet lagi tinggal nyalain power saving mode atau di set di 60 Hz aja. Cukup signifikan hasilnya. Yang dipansos Realme adalah soal charging speed. Di sini Realme gaspol pakai charger Super Dart 67 Watt. Ngisi baterai dari kosong sampai full 30 menit aja udah beres. Dari pengalaman saya, Realme UI jadi salah satu UI Android yang cukup rajin ngasih update software. Di umurnya yang udah 2 minggu ini, update software perdananya ada di versi 11A05 yang kasih peningkatan di sektor performa, stabilitas sinyal, peningkatan kamera, suhu yang lebih adem, dan tentu aja security patch. Ayo, ngaku deh kalian, siapa di sini yang sebenarnya suka sama sebuah smartphone tapi nggak suka sama UI-nya? Kayak si itu, Xiaomi. Kalau boleh jujur, saya awalnya juga nggak suka sama UI dari BBK Group, kayak Vantage OS dan Color OS. Tapi setelah Color OS versi 11, sekarang saya malah jadi suka banget. Alasannya simple, UI-nya smooth banget. Nah, Realme UI 2.0 ini base-nya ya Color OS 11. Ingat ya, UI jadi salah satu alasan orang milih smartphone. Jadi bukan serta-merta spek doang. Sebuah alasan kenapa Samsung tetap jadi pilihan meski di spek yang sama harganya bisa jauh lebih mahal. Ya, balik lagi, One UI-nya. Realme GT Master Edition emang nggak pakai chipset seri 8-nya Naga. Tapi jangan underestimate dulu sama Snapdragon 778G ini. Ini chipset high-end seri 7 loh ya. Pabrikasinya aja udah 6 nanometer, udah 5G juga. Skor Antutunya bisa lewat dari 500.000. Hasil dari wildlife stress testnya memuaskan. Stability-nya di 98,6%. Suhu tertingginya selama pengetesan cuma 40 derajat Celcius. Stabil parah meski ya bukan yang paling kencang. Jadi nggak ada masalah kalau dipaksa buat digeber game berat. Realme juga kasih mode GT yang bisa ngeboost performa CPU dan GPU supaya potensi dari Snapdragon 778G ini bisa lebih dioptimalkan. Kalau ditanya apakah bisa selevel sama Snapdragon 870? Ya tentu aja belum, tapi masih bisa bersaing sama Snapdragon 865 ataupun Dimensity 1100. Realme UI 2.0 juga nyediain RAM virtual lewat fitur memory expansion. RAM-nya bisa di-adjust sampai 5GB. Makanya smartphone ini tuh suka bikin lupa buat nutup aplikasi yang kebuka banyak banget di background. Untungnya multitasking bukan halangan untuk smartphone ini. Soal gaming, kalau kalian udah biasa pakai device dari Xiaomi dan Poco, yang pertama bakal kalian rasain adalah layarnya berasa kayak kekecilan. Udah gitu dipegang secara horizontalnya kok enak banget ya, enteng banget gitu ya. Itu adaptasi baru di Realme GT Master Edition ini. Tapi kalau kalian udah biasa pegang smartphone di bawah 6,5 inci, harusnya sih nggak ada perbedaan yang mencolok. Fitur game space-nya juga ada peningkatan dengan penambahan fitur touch optimization. Jadi touch sampling rate 360 Hz-nya bisa lebih makin optimal lagi. Buat kalian yang cari fitur game fokus yang beneran bisa fokusin main game, Realme GT Master Edition ini bisa. Begitu diaktifin focus mode, semua pesan, notifikasi, panggilan beneran nggak bisa masuk. Bahkan untuk keluar dari game pun kita nggak bisa apa-apain kecuali fitur ini dimatiin dulu. Ini bahaya banget kalau ketemu game berat karena bisa sehari semalam dipakainya. Langsung dihajar PUBG Mobile sebenarnya sih enteng banget buat Realme GT Master Edition ini. Cuma developer gamenya kayak belum kasih update terbaru ke chipset ini. Karena kan ini masih chipset baru ya. Kalau pakai grafis tertinggi, frame rate-nya mentok di Ultra. Tapi kalau mau dipaksain juga bisa dibuka lewat GFX Tools. Secara overall, gameplaynya enteng aja, nggak jadi masalah buat smartphone ini. Yang menarik justru ada di Genshin Impact. SoC Snapdragon 778G ini bukan flagship,
Tapi di settingan highest 30 fps ternyata smartphone ini nggak ada kesulitan buat jalanin game yang sekarang jadi standar benchmark untuk gaming test saat ini. Gejala kerja keras baru terasa kalau kita naikin setting frame rate-nya di 60 fps. Di situ gameplaynya emang bisa nyentuh sampai 50 fps, tapi gejala frame drop dan laggingnya mulai terasa banget. Buat ngepolin GPU-nya sampai 100%, kita bisa nyalain GT mode yang signifikan bikin game ini lebih lancar antara 45 sampai 50 fps. Cuma efek sampingnya bodinya emang terasa lebih anget. Di mode GT ini main Genshin Impact selama 10 menitan, baterainya bisa habis 7%-an dan suhunya sih masih aman terkendali, nggak lewat dari 45 derajat Celcius. Di sektor kamera jelas Realme GT Master Edition bukan flagship. Kelihatan juga sama ketiadaan OIS dan juga sensor yang dipakai sebatas Sony IMX682. Tiga kamera belakangnya masih ada kamera makro yang buat saya lagi-lagi mubazir alias nggak kepake. Walau bukan flagship, tapi kalau kalian cari smartphone yang kameranya asik di range harga 5 juta, HP ini udah dapat satu kali software update yang salah satu changelognya adalah peningkatan di sektor kamera. Beberapa menu preset yang mungkin berguna buat kalian yang suka foto atau video dengan efek-efek, ada fitur stereo mode, fitur video movie, dual video, dan juga street photography. Secara overall hasil kameranya setelah satu kali update software rata-rata cukup bagus. Detail, ketajaman, dan akurasi warnanya cukup oke. Dynamic range-nya luas dan kamera selfie-nya bisa bikin foto-foto di mode portrait bokehnya kelihatan rapi dan sinematik. Paling bagian yang masih perlu diimprove supaya bisa lebih baik ada di night mode-nya aja. Buat sekarang hasilnya B aja, belum bisa bikin berkesan. Masih perlu peningkatan, dan buat yang udah biasa install Gcam tentu aja bisa dipakai di smartphone ini. Untuk perekaman video di sini saya perlu apresiasi ke Realme GT Master Edition. Resolusi maksimalnya di 4K 30 fps yang udah stabil banget buat dipakai rekam video meski cuma dipakai tangan aja. Yang menarik ada di video 1080p 60 fps-nya yang bisa dipakai mode Ultra Steady Video. Kayaknya mode ini belum banyak ada di smartphone non flagship. Padahal fitur ini tuh penting banget karena smartphone non flagship biasanya hanya ngandelin IIS aja. Sementara mode Ultra Steady di smartphone lain biasanya software kameranya mengunci FPS-nya di 30 fps aja. Untuk poin ini Realme GT Master Edition keren banget. Oke, ini video recording di 1080p 30 fps Realme GT Master Edition ya. Ini kondisinya agak semi low light ya, karena di dalam ruangan jadi lampunya agak remang-remang gini. Nah, ini kira-kira hasilnya kayak gini teman-teman ya. Gak banyak smartphone yang punya kemampuan bisa berkomunikasi secara cross platform, misalnya kayak ke laptop. Biasanya sih yang jagoan soal kayak gini kalau nggak Samsung ya Huawei. Kali ini Realme UI 2.0 berhasil bikin PC Connect, sebuah aplikasi yang memungkinkan smartphone Realme terkoneksi dengan PC berbasis Windows. Fitur komunikasi lewat cross-platform kayak gini emang udah seharusnya ada pada smartphone, karena bisa bikin pekerjaan jadi lebih mudah, mengingat antara smartphone dan laptop itu sebenarnya satu kesatuan kerja. Jadi satu sama lain bisa saling mendukung. Tentu aja kalau Realme bisa, smartphone lain seharusnya juga bisa. Tinggal dikembalikan ke developer dari tim masing-masing. Adalah salah kalau Realme GT Master Edition ini kita kasih label smartphone tercepat di kelasnya. Bukan juga sebagai flagship killer ya. Tapi kalau ada kelas smartphone 5 juta yang chipset dan UI-nya gesit, enak dipegang, kamera yang bisa diandalkan, semua poin tadi kita bisa singkat dengan nama smartphone yang menyenangkan buat dipakai.
di kondisi ringan maupun di kondisi heavy user. Tapi tetap aja nih, kalau kalian fans berat mungkin lebih akan pilih Poco F3, tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dulu udah pernah saya sampaikan. Tapi kalau kalian adalah user yang cukup open minded dan mencari smartphone yang enak buat dipakai keseharian, Realme GT menyenangkan edition ini saya rekomendasiin untuk kalian beli. Sekian video kali ini, semoga mencerahkan dan bisa kasih jawaban bagaimana Realme GT Master Edition ini dipakai untuk keseharian. Jangan lupa subscribe dan pastiin kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay pian, Tekno Zaidi, pamit.